Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai divisi Talopita terhadap kelas Cyanopita, Chloropita, Choropita, dan Euglenopitta. Adapun anggota dari kelompok 2 itu sendiri adalah saya sendiri, Febrina Kusmawardani, Loni Bubda, Erinda Wayufiosa, Cesi Wulandari, Intania Oktaria, Cindy Julita, dan Dewi Mawar Astuti. Kelompok kami akan membahas mengenai ciri umum dan karakteristik Talopita, kelas Cyanopita, kelas Chloropita, kelas Choropita, dan kelas Euglenopitta. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah taksonomi tumbuhan 1 yang diampu oleh Ibu Neni Murniati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri umum dan karakteristik dari Talopita. Talopita adalah tumbuhan yang tubuhnya terdiri atas talus. Talus sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu talos yang berarti kecamba. Tumbuhan talus adalah tumbuhan yang bagian tubuhnya belum dapat dibedakan atas akar, daun, dan batang. Ciri utama dari Talopita sendiri adalah hidupnya dapat hidup secara autotrof, kemudian dapat berasimilasi dengan fotosintesis. Juga ada beberapa yang hidup secara heterotrof, serta dapat hidup dengan cara simbiosis. Berdasarkan cara hidupnya, Talopita dibagi menjadi 3 anak kelas, yaitu ganggang algae, jamur fungi, dan lumut kerak atau lichenes. Adapun ciri umum dari ganggang atau algae itu sendiri adalah bentuk selnya yang bervariasi seperti uniseluler, multiseluler, filamentik, sifon, dan pseudoparenkimatik. Kemudian memiliki talus yang bervariasi, tipe sel yang bervariasi seperti eukariotik dan prokariotik, percabangan talus yang bervariasi seperti Dichotomus, Pectinet, Pinet, Verticinet, dan tidak memiliki cabang. Kemudian tubuhnya memiliki plastida, biasanya plastidanya yaitu kloroplas. Memiliki pigmen, biasanya pigmennya adalah klorofil. Namun ada beberapa alga yang memiliki pigmen warna lain seperti karoten dan xanthofil. Kemudian bersifat pirenoid, yaitu di mana organel yang tersusun atas protein terletak pada plastida, memiliki flagela atau bulu cambuk, serta perkembangbiakannya dapat terjadi secara generatif dan vegetatif, serta hidupnya di air, baik air tawar maupun air laut. Peranan ganggang atau algae sendiri untuk kehidupan adalah sebagai bahan makanan, biasanya sebagai sayur yang dapat dikonsumsi oleh manusia, sebagai bahan pembuatan agar-agar, sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai bahan industri cat, sebagai bahan dinamit, dan sebagai bahan pupuk serta bahan makanan hewan. Adapun kelas dari divisi Talopita itu sendiri terdapat 8 kelas, yaitu kelas Cyanopita, kelas Chloropita, kelas Choropita, kelas Euglenopitta, kelas Phainopita, kelas Chirisopita, kelas Pyropita, dan kelas Rhodopita. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan membahas mengenai kelas Cyanopita yang akan dibahas oleh Loni Bubda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loni Bubda, NPM A1D019016. Di sini akan menjelaskan mengenai kelas Cyanopita. Cyanopita, apa sih yang dimaksud dengan Cyanopita? Jadi, Cyanopita atau yang juga sering kita sebut sebagai alga hijau biru atau blue green alga adalah ganggang yang bersel tunggal atau berbentuk benang dengan struktur sel tubuh yang masih sederhana. Cyanopita ini bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu struktur sel Cyanopita. Bisa teman-teman lihat pada layar bentuk dari struktur sel Cyanopita, yang mana struktur dari sel Cyanopita itu terdiri dari lapisan lendir, vakuola gas, phycobilison, tilakoid, DNA, karboksison, ribosom, cyanopsin, dan juga dinding sel. Kemudian ciri-ciri dari Cyanopita. Yang pertama, Cyanopita itu bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel.
Dan juga cyanophyta tidak memiliki plastida. Kemudian beberapa jenis dari cyanophyta ini memiliki sel khusus atau yang disebut dengan heterokista. Perkembangbiakannya dengan fragmentasi, kemudian bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup berkoloni. Memiliki pigmen vicobilin yang menyebabkan warnanya menjadi hijau kebiruan, dan juga ganggang hijau biru ini berupa filamen yang memiliki struktur berupa sel. Dinding selnya mengandung peptida, hemiselulosa, selulosa, dan kadang-kadang berlendir. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari cyanophyta. Jadi cyanophyta itu terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama yaitu ordo Crococales, yang kedua ordo Chamaesporales, yang ketiga yaitu ordo Hormogenales. Cyanophyta dengan pembelahan sel, yaitu sel membelah menjadi 2 dan kemudian saling terpisah sehingga membentuk sel-sel tunggal. Contohnya yaitu pada Gliocephala. Kemudian ada heterokis. Jadi pada heterokis ini, sel yang pucat, kandungan selnya terlihat homogen dan juga terlihat dengan mikroskop cahaya dan memiliki dinding yang transparan. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan tersebut kemudian membentuk individu baru. Contohnya pada Oscillatoria. Kemudian ada spora. Pada keadaan yang kurang menguntungkan, akan terbentuknya spora yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora ini membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Selanjutnya yaitu peranan dari cyanophyta. Yang pertama, cyanophyta berperan sebagai penyedia oksigen bagi perairan karena cyanophyta bersifat autotrof dan bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga pada proses fotosintesis dihasilkannya oksigen yang berperan bagi perairan. Kemudian yang kedua, cyanophyta merupakan penyedia bahan pangan atau produsen bagi makhluk hidup yang ada di air. Yang ketiga, cyanophyta pengikat nitrogen yang hidup bebas dan mampu menyuburkan tanah. Kemudian yang terakhir, cyanophyta berperan sebagai bahan makanan, misalnya pada Spirulina maxima. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kelas cyanophyta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erinda Wahyufyosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Wahyufyosa, NPM A1 D019002 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas Chlorophyta dan 3 ordo di dalamnya, yaitu ordo Chlorocales, Olotricales, dan ordo Cladrocales. Baiklah, kita langsung saja membahas apa itu Chlorophyta. Apa itu Chlorophyta? Chlorophyta adalah alga hijau yang hidup di air tawar atau air laut sebagai plankton. Warna hijau tersebut berasal dari pigmen klorofil yang terkandung di dalamnya. Alga ini berbentuk filamen non-motil atau toloid yang mempunyai flagel. Ciri-ciri umum Chlorophyta yang pertama berwarna hijau terang karena mengandung pigmen yang dimiliki klorofil A, B, karote, dan beberapa kentofil. Yang kedua, struktur tubuhnya ada yang bersel satu, unisel, juga ada yang berupa koloni, benang, lembar, atau tabung. Yang ketiga, hidup di air tawar, laut, dari oligotrop sampai eutrop. Yang keempat, selnya bersifat eukariot. Yang kelima, cara perkembangbiakannya dengan cara vegetatif dengan membelah diri, membentuk zoospora atau fermentasi, generatif dan konjugasi, dan juga perkawinan sel gamet. Dinding sel terbuat dari selulosa atau polimer kilosa, monosa, dan hemiselulosa. Selanjutnya, struktur tubuh dan struktur sel Chlorophyta. Struktur tubuh yang pertama, sel tunggal uniseluler dan motil. Yang kedua, sel sinopin, koloni yang mempunyai jumlah tertentu sehingga mempunyai bentuk yang relatif tepat. Yang ketiga, koloni yang tak beraturan, filamen ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Struktur sel Chlorophyta yang pertama, dinding sel tersusun atas 2 lapisan yang di dalamnya yang tersusun atas selulosa dan lapisan luar tersusun atas pektin. Yang kedua, klorofas atau tempat pembentukan klorofil. Kloroflas terbungkus oleh sistem membran rangkap. Pigmen yang terdapat dalam kloroflas yaitu klorofil A, klorofil B, beta karoten, serta berbagai macam kentafil. Klorofas dalam sel letaknya mengikuti bentuk sel Fehrichtel
Kalian dapat bisa melihat gambar struktur tubuh dan struktur selnya di layar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ordo yang terdapat di kelas Chlorophyta, yaitu ordo Chorocales, Holotrichales, dan ordo Klapdrocales. Yang pertama yaitu ordo Chorocales, yaitu ordo yang memiliki ciri-ciri sel-selnya vegetatif, tidak mempunyai bulu cambuk, jadi tidak bergerak, mempunyai satu inti dan satu kloroflas, hidup sebagai plankton di dalam air tawar. Contoh beberapa spesies dari ordo Chorocales, yang pertama yaitu Corella vulgaris, klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Tilophyta, kelas Chlorophyta, ordo Chorocales, famili Oocytaceae, genus Corella, spesies Chlorella vulgaris. Kalian bisa lihat spesiesnya di gambar. Yang kedua yaitu Phaediastrum sp. Klasifikasi dari Phaediastrum sp, Kingdom Plantae, divisi Tilophyta, kelas Chlorophyta, ordo Chorocales, famili Hydrodictyaceae, genus Pedacium, spesies Pedacium sp. Kalian bisa lihat gambarnya di layar. Yang kedua, ordo Holotrichales. Ordo Holotrichales yang memiliki ciri-ciri yaitu sel-sel benahnya selalu mempunyai satu inti dan satu kloroflas yang masih sederhana, membentuk koloni berupa benang-benang bercabang, ada yang berbentuk talus seperti pipa dan pita. Contoh spesies dari ordo Holotrichales yang pertama, Microspora sp. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Tilophyta, kelas Chlorophyta, ordo Holotrichales, famili Holotrichiae, genus Microspora, spesies Microspora sp. Yang kedua adalah Monostoma sp. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Tilophyta, kelas Chlorophyta, ordo Holotrichales, famili Monostomathaceae, genus Monostoma, spesies Monostoma sp. Kalian bisa lihat gambar spesiesnya di layar. Yang ketiga, saya akan membahas ordo Klapdrocales yang memiliki ciri-cirinya sel-selnya berinti banyak, kloroflas berbentuk jala dengan piranoid membentuk koloni berupa benang-benang yang bercabang menjadi satu berkas. Hidup di dalam air tawar yang mengalir dalam air laut, dan biasanya berkas benangnya yang melekat pada suatu substrat. Contoh spesies dari ordo ini yaitu Klapdrohora gloromata. Klasifikasi dari Klapdrohora gloromata, Kingdom Plantae, divisi Tilophyta, kelas Chlorophyta, ordo Klapdrocales, famili Klapdrophora Ciae, genus Klapdrohora, spesies Klapdrohora gloromata. Kalian bisa lihat spesiesnya di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Wulandari, NPM A1D01904, akan melanjutkan materi dari Erinda, yaitu tentang kelas Chlorophyta dari divisi Talophyta. Di sini saya akan menjelaskan 3 ordo dari kelas Chlorophyta, yaitu yang pertama ada ordo Chaetoporales. Ordo ini memiliki satu inti di setiap sel-selnya, dan kebanyakan dari mereka memiliki satu kloroflas, dan selain itu mereka juga memiliki talus yang heterotrik, atau mempunyai pangkal dan ujung yang berbeda. Chaetoporales tumbuh secara mendatar pada substratnya, dan pada bagian atasnya itu digunakan untuk alat reproduksi. Pada ordo Chaetoporales terdapat 3 famili, yaitu yang pertama ada famili Chaetoporaceae. Contohnya itu seperti Stygeoclonium lumbricum yang hidup dalam air tawar, memiliki zoospora 4 dan 4 bulu cambuk, dan isogamet dengan 2 bulu cambuk. Nah, yang kedua ada famili Coleochaetaceae. Contoh spesiesnya itu ada Coleochaeta scutata. Zoosporanya dengan 2 bulu cambuk, memiliki pangkal yang berbentuk seperti cakram. Dan yang terakhir ada famili Trentepohliaceae. Contohnya itu seperti Trentepohlia aurea. Zoosporanya dengan isogamet memiliki 2 bulu cambuk dan telah menyesuaikan diri dengan hidup di daratan, seperti pada cadas dan batang-batang pohon. Zoosporangianya berwarna merah karena ada hematokrom. Kemudian setelah ordo Chaetoporales ada ordo Oreogoniales.
Ordo ini hidup di air tawar, memiliki sel-sel yang mempunyai satu inti, dan kloroplas yang berbentuk seperti jala. Koloninya berbentuk seperti benang, dan perkembangbiakannya dilakukan secara vegetatif dengan pembentukan zoospora. Ujungnya yang bebas dan klorofil mempunyai banyak bulu cambuk yang tersusun dalam suatu karangan. Ordo ini hanya memiliki satu famili, yaitu Odiogonia-ceae. Contoh spesiesnya adalah Odiogonium concatenatum dan Odiogonium ciliatum. Kemudian ada Ordo Siponales. Ordo Siponales ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kebanyakan hidup dalam air laut. Talusnya tidak mempunyai dinding pemisah dan yang melintang, sehingga dinding selnya menyelubungi massa plasma yang mengandung banyak inti dan kloroplas. Hanya alat-alat yang berkembang biak saja yang terpisah dari suatu dinding atau sekat. Dari Ordo Siponales terdapat beberapa jenis famili, antara lain yang pertama ada famili Protosiponaceae. Contohnya seperti Protosipon botryoides. Ini merupakan ganggang yang masih sangat sederhana. Yang kedua, ada famili Euhalicistidaceae. Contoh spesiesnya yaitu Halicistis ovalis, merupakan ganggang yang menyerupai protosipon namun hidup dalam air laut. Yang ketiga, ada famili Caulerpaceae. Contoh spesiesnya seperti Caulerpa prolifera. Ini merupakan ganggang hijau yang hidup di Laut Tengah, kemudian memiliki talus bagian atas yang menyerupai seperti daun. Kemudian yang keempat, ada famili Vaucheriaceae. Contohnya itu Vaucheria sessilis. Ini memiliki talus yang berbentuk seperti benang dan bercabang-cabang yang tidak beraturan. Yang terakhir, ada famili Dasylandaceae. Contohnya seperti Acentabularia westerni. Ini memiliki talus seperti jamur payung yang pangkal tangkainya terdapat inti yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada kloropita. Perkembangbiakan kloropita ini terbagi menjadi 3, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif, dan yang kedua ada perkembangbiakan aseksual, dan yang terakhir ada perkembangbiakan seksual. Dan saya juga akan menjelaskan tentang habitat kloropita atau alga hijau. Pada umumnya, kloropita ini hidup di air tawar dan ada yang hidup seperti air laut namun cuma 10%, terutama di dekat pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intania Oktaria, NPN A1D0019036. Di sini saya akan menjelaskan tentang Charophyta, famili Characeae dari Ordo Cerales. Charophyta adalah salah satu filum dari alga hijau. Di beberapa kelompok, ia seperti ganggang hijau yang berkonjugasi, tetapi tidak memiliki sel berflagela. Karakteristik Charophyta yaitu yang pertama, 1. Alga hijau termasuk dalam divisi Chlorophyta dan salah satu kelasnya yaitu Charophycae. Kedua, statusnya telah menjadi divisi karena umumnya anggota Charophyta terdapat banyak perbedaan dengan anggota Chlorophyta secara morfologi dan beberapa karakteristiknya. Ketiga, tubuhnya makroskopik. Keempat, sel-selnya mempunyai dinding selulosa. Kelima, memiliki klorofil A dan B. Keenam, memiliki zat tepung sebagai hasil asimilasi. Keenam, memiliki zat cadangan makanan. Untuk morfologi Charophyta, yaitu yang pertama, pada buku-bukunya tumbuh cabang-cabang yang pendek yang berluas-luas.
Kedua, cabang-cabang lebih pendek lagi pada buku-bukunya. Ketiga, dari ketiak cabang-cabang pendek itu seringkali tumbuh cabang-cabang yang panjang yang susunannya sama dengan sumbu pokoknya. Yang keempat, sumbu pada pangkalnya melekat pada substrat seperti lumpur atau pasir. Kelima, beberapa jenis Caraceae pada bagian bawah sumbunya membentuk semacam umbi yang penuh. Struktur sel Charophyta, yaitu yang pertama, selnya prokaryotik, panjang, tidak berair, mengandung kloroplast, diskoid, dan dibatasi oleh dinding selulosa. Kedua, setiap sel memiliki satu nukleus. Sejumlah besar kristal kalsium karbonat juga hadir dalam selulosa. Ketiga, protoplasma menunjukkan gerakan arus cepat sejajar dengan sumbu panjang sel. Keempat, sebuah vakuola sentral besar menonjol menempati pusat sel intermodal sehingga sitoplasma adalah perifer. Kemudian, untuk klasifikasi Charophyta dari ordo Charales terdiri dari 5 genus, yaitu yang pertama Chara, kedua Lamprotanium, ketiga Nitella, keempat Nitellopsis, dan kelima Tolipella. Untuk reproduksi Charophyta, yaitu yang pertama reproduksi seksual adalah oogamous, baik monocoeus atau diocoeus. Kedua, organ kelamin jantan yaitu anteridia. Ketiga, alat kelamin betina oogenia. Dan peran untuk Charophyta yaitu yang pertama sebagai produsen primer, penyedia oksigen nomor 1 di air. Kedua, sumber pakan alami bagi ikan dan organisme lain. Ketiga, jenis tertentu dimanfaatkan sebagai suplemen makanan bagi manusia dan sebagai pengawet makanan. Itulah hasil dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julita, NPM A1D019-028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi Talophyta kelas Charophyta. Pengertian Charophyta. Charophyta adalah sekelompok ganggang hijau air tawar. Kadang-kadang diberlakukan sebagai divisi, tetapi juga sebagai superdivisi atau klade tanpa peringkat. Karakteristik umum Charophyta: tubuhnya makrofis. Sel-selnya mempunyai dinding selulosa, memiliki klorofil A dan B, memiliki zat tepung sebagai hasil asimilasi, memiliki zat makanan cadangan. Struktur vegetatif Charophyta. Struktur vegetatif Charophyta adalah batang Charophyta bersifat multiseluler makroskopik, mencapai hingga 60 cm. Ini terdiri dari dua bagian kontinu, sistem rhizoidal multiseluler, berkembang awalnya dari simpul protonema dan kemudian berkembang biak dari nodus atau basal sumbu aksial, serupa dengan ekosistem yang menghadirkan simpul dan ruas. Proses reproduksi Charophyta. Reproduksi seksual adalah oogamous, organ kelamin jantan adalah anteridia, organ kelamin betina adalah oogonia. Klasifikasi Charophyta. Charophyta memiliki satu ordo Desmidialis dan 3 famili, Clostraceae, Desmidiceae, dan Characeae. Adapun spesies dari Clostraceae, Clostarium sp, spesies dari famili Desmidiceae, Cosmarium sp, Micrasteria spurcata, Desmidium sp, Santidium armatum. Spesies dari famili Characeae adalah Nitella mucronata. Habitat Charophyta. Habitat Charophyta bentuknya beraneka rupa, sehingga ganggang ini dinamakan ganggang hias, terutama hidup di rawa-rawa yang air bereaksi asam.
Sel-selnya ada yang berbentuk bulan sabit atau klasterium atau di tengah-tengah berlekuk hingga mempunyai bentuk seperti biskuit atau bintang. Sehingga sel terdiri dari dua bagian yang setangkup atau simetris. Di dalam tiap-tiap bagian itu suatu kloroplas yang besar dan susunan yang rumit, mempunyai satu atau beberapa piranoid. Di tengah-tengah sel terdapat satu inti. Beberapa jenis dapat merayap dan perantara benang-benang lendir yang dikeluarkan melalui liang-liang pada dinding sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Muhammad Astuti, mahasiswi program studi pendidikan biologi di Universitas Bengkulu. Nah, saya akan menunjukkan yaitu mengenai divisi Talopita, khususnya itu pada kelas Euglonopita. Nah, pada kelas Euglonopita ini saya akan membahas mengenai karakteristik dan klasifikasinya. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari Euglonopita. Pengertian dan ciri-ciri Euglonopita. Euglonopita ini merupakan organisme uniseluler atau organisme bersel tunggal, di mana dia itu bersifat eukariotik dan memiliki karakteristik yang menyerupai tumbuhan dan juga hewan. Dapat teman-teman lihat pada slide ditampilkan pada video ini. Dia dikatakan menyerupai tumbuhan karena dia itu memiliki klorofil, di mana digunakan dalam proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya melakukan fotosintesis itu adalah tumbuhan pada umumnya. Dan dikatakan menyerupai hewan karena dia itu memiliki alat gerak yang dapat bergerak bebas, yaitu berupa flagel. Selanjutnya yaitu klorofil. Klorofil pada Euglonopita ini adalah klorofil A, B, beta-karoten, dan beberapa xanthofil. Contoh dari xanthofilnya yaitu astaxanthin. Dan bisa dilihat pada poin kelima, hasil fotosintesis dari Euglonopita ini adalah paramilo. Paramilo itu sendiri merupakan cadangan makanan yang tersusun atas polisakarida. Dan warna dari Euglonopita ini pada umumnya atau sebagian besar itu berwarna hijau. Dikarenakan apa? Karena Euglonopita ini mengandung klorofil, karoten, dan juga xanthofil. Namun pada Euglonopita ini pada poin keempat bisa dilihat juga memiliki pigmen merah atau stigma eyeposi atau disebut juga dengan bintik mata yang berwarna merah, di mana bintik mata ini itu peka terhadap intensitas cahaya yang tinggi. Sehingga dengan adanya stigma ini Euglonopita itu dapat menuju sumber datangnya cahaya. Dan struktur tubuh Euglonopita ini dia tuh tidak tersusun atas dinding sel. Nah, tapi dia tuh memiliki pelikel, di mana pelikel ini adalah pembungkus yang kuat dan lentur terbuat dari protein, dan letaknya itu di atas membran plasma dari Euglonopita. Nah, yang terakhir, habitat dari Euglonopita. Bila dilihat dari alat geraknya yaitu flagel, maka kita dapat menjumpai Euglonopita itu pada air tawar, air laut, maupun pada lumpur. Selanjutnya yaitu reproduksi dari Euglonopita. Reproduksi dari Euglonopita itu ada dua macam, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan. Itu pertama dengan cara aseksual, dimana dia tuh pertama terjadi pembelahan binar yang dimulai dari inti sel berwarna hitam kecil itu membelah, kemudian diikuti dengan sitoplasma. Cairan di dalam membran sel itu sitoplasma dengan bentuk memanjang. Nah, setelah itu terbentuklah dua sel anakan. Setelah sel anakan itu menjadi dewasa dan terjadilah siklus itu, reproduksi secara aseksual. Dan yang kedua yaitu secara seksual, di mana terjadi konjugasi secara vegetatif. Selanjutnya yaitu struktur Euglonopita. Dapat teman-teman lihat pada gambar dan PPT yang kami tampilkan pada video ini. Pertama itu ada stigma atau disebut juga dengan eepos atau bintik mata berwarna merah, di mana memiliki fungsi dalam proses fototaksis atau gerakan yang terjadi pada organisme ketika mendekati sumber cahaya atau menanggapi rangsangan cahaya. Yang kedua itu ada stigma fotoreseptor, berbentuk seperti pembengkakan pada bagian flagel, pada bagian dasar flagel.
memiliki fungsi dalam sensitif pas cahaya atau membedakan daerah terang dan gelap. Selanjutnya yaitu ada reservoir, yaitu berbentuk seperti kantong yang disebut juga dengan kantong flagel, berfungsi untuk tempat penyimpanan nutrisi atau makanan. Ada juga pelikel, seperti yang telah diterangkan di awal, yaitu pelikel itu merupakan daerah sel kompleks yang terdiri atas memblasma, sel protein pendukung, subtending mikrotubulus dan tubulus cisternae dan retikulum endoplasma yang membentuk membran plasma, dan letak pelikel ini membentang di sepanjang sel. Selanjutnya itu ada pirenoid, yaitu merupakan pusat fiksasi karbohidrat karbon dioksida dalam kloroplas dan memiliki fungsi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ada juga sitosom atau celah mulut, atau disebut dengan mukus berungga. Ini letaknya dekat dengan pangkal flagel, memiliki fungsi untuk mengeluarkan lendir dari dalam sel. Selanjutnya ada paramilo. Nah, paramilo itu merupakan hasil fotosintesis Euglenophyta tadi yang telah diterangkan di awal, dimana dia itu terbentuk atas polisakarida. Ada juga selanjutnya itu mitokondria, organel tertutup membran yang ditemukan pada kebanyakan sel eukariotik dan memiliki fungsi untuk memproduksi energi bagi sel. Ada selanjutnya yaitu nukleus. Pada gambar itu yang berwarna coklat besar. Ini juga merupakan organel yang tertutup membran dan memiliki fungsi untuk membentuk kromosom. Dan dapat teman-teman lihat pada gambar itu kan ada nukleus, tengahnya ada warna coklat yang lebih gelap, itu nukleus. Memiliki fungsi untuk mentranskripsi RNA dan ikut membelah ketika terjadi pembelahan secara mitosis, namun tidak ikut berperan dalam pembentukan kromosom. Bila nukleus tadi kan ikut membentuk kromosom. Selanjutnya itu ada vakula kontraktil yang berwarna kuning, bila teman-teman lihat bergambar, yaitu sebuah vakula tunggal yang terlihat mencolok ketika berkontraksi, memiliki fungsi untuk mengeluarkan kelebihan air dalam sel yang dilakukan secara osmosis. Dan ada juga yaitu flagella, memiliki fungsi sebagai alat gerak pada Euglenophyta. Baiklah, selanjutnya yaitu membahas mengenai klasifikasi. Nah, tadi kan kita telah membahas mengenai karakteristik dari Euglenophyta. Sekarang kita membahas mengenai klasifikasi dari Euglenophyta. Nah, ada 3 ordo dari kelas Euglenophyta ini, yaitu ordo Eutreptiales atau Paranemales. Yang kedua itu ada ordo Euglenales. Yang ketiga itu ada ordo Rhabdomundales. Baiklah, kita bahas satu-satu. Pertama itu ordo Eutreptiales atau Paranemales, dimana memiliki 2 flagel yang panjangnya sama. Euglenoidnya sangat aktif membelah. Kloroplasnya tidak menyerupai pita dan sering dijumpai di lautan atau di air wayang. Nah, pada ordo ini yaitu memiliki satu famili, yaitu Etreptiaceae, dan memiliki 3 genus. Yang pertama Astasia, dimana dapat teman melihat gambarnya. Pada gambar yang ditampilkan, dia itu tidak berwarna karena tidak memiliki kloroplas dan sifatnya itu heterotrof. Yang kedua itu ada genus Paranema. Ini sama juga tidak mempunyai kloroplas dan dapat dijumpai di danau, kolam parit atau genangan yang mengandung bahan organik yang membusuk. Dan yang ketiga itu ada Hyalopaccus. Ini juga tidak berwarna dan dapat dijumpai di rawa. Yang kedua itu ordo Euglenales, memiliki satu famili, yaitu Euglenaceae, dan memiliki 3 genus. Yang pertama itu Euglena. Genus ini memiliki kloroplas dan juga memiliki stigma dan dapat dijumpai di kolam-kolam. Nah, dimana bila kita lihat di kolam itu akan nampak warna kolam berwarna hijau, itu karena adanya Euglena. Yang kedua itu ada genus Paccus.
Ini bentuknya bulat seperti daun dan juga memiliki kloroplas yang banyak dan juga euposi atau stigma yang berwarna merah. Pacus ini dapat dijumpai di rawa dan di kolam. Dan yang ketiga itu ada genus Tracheomonas, di mana pada genus Tracheomonas ini ada Lorica. Lorica itu selubung mirip cangkang. Dapat teman-teman lihat pada gambar itu kan ada seperti selubung warna bening-bening. Nah, itu namanya Lorica. Dan yang ketiga itu Ordo Rhabdomondales, dimana bila berenang itu sepanjang tubuhnya bergerak, tidak memiliki warna, tidak ada bintik mata, habitatnya di air tawar, pelikel bergerigi membujur, dan memiliki flagel di puncak. Nah, pada Ordo Rhabdomondales ini ada satu famili yaitu Rhabdomondales dan dua genus. Yang pertama itu genus Colacium, di mana pada genus ini banyak dijumpai kloroplas dan dibungkus oleh selaput berlendir. Dan yang kedua itu ada genus Petalmonas. Dapat teman-teman lihat gambarnya pada video ini, pada gambar yang ditampilkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.